Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Septiana, saya dari kelas 11 IIK 3. Di sini saya akan menjelaskan materi akhlak tercela yaitu seperti bakhil, israf, dan tabdir. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bakhil. Menurut bahasa, kata bakhil adalah al-bakhil adalah yang artinya menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, bakhlun adalah perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat. Orang yang tidak mau membayar zakat, tidak memberi nafkah, itu disebut bakhil. Karena secara agama, zakat dan nafkah adalah wajib. Demikian juga orang kaya raya yang memberi nafkah yang sedikit kepada keluarganya, atau barang yang jelek menurut masyarakat termasuk orang yang bakhil. Adapun cara menghindari sikap bakhil yaitu dengan cara sabar terhadap sikap sederhana, banyak mengingat mati agar tidak terlalu panjang angan-angannya, menerima terhadap apa yang dimiliki, merenungkan betapa buruknya perilaku orang-orang yang bakhil di sekitar kita, dan merenungkan hadis yang mengecam perilaku bakhil dan memuji-muji perilaku dermawan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang perilaku bakhil yaitu terdapat Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa amman bakhila wa astaghna wa ghazaba bil husna fasayunassiruhu lil khusra wa ma baghni annahu malahu iza taradda, yang artinya dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan bagimu jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Kedua yaitu menjelaskan pengertian israf. Al-israf adalah lebih dari tujuan. Dari fi'il asrafa, israfan. Asraf isi masdar darinya juga. Asrafa fi'il ma'alihi artinya bersegera mengeluarkan harta tanpa tujuan. Dan asal makna dari kata ini menunjukkan pada sikap melebihi batas dan sembrono dalam melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, pengertian israf yaitu tindakan seseorang yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Orang yang membasuh wajah ketika berwudu melebihi 3 basuhan berarti termasuk israf atau berlebihan. Karena ketentuan yang disunatkan hanya 3 basuhan yang merata. Namun pengertian israf biasanya sering digunakan dalam hal membelanjakan harta, bukan pada masalah ibadah, misalkan membelanjakan harta untuk makan, minum, pakaian, dan berkendara yang lainnya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang israf yaitu terdapat Quran surah Al-Furqan ayat 67, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim waladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Yang terakhir yaitu pengertian tabzir. Apa itu tabzir? At-tabzir artinya pemecah belahan sebagai masdar dari bazara tabziron. Makna aslinya melempar bibit. Kata ini juga dipakai untuk mengatakan segala bentuk penyia-nyiaan harta. Bazara malahu artinya ia merusak hartanya atau membelanjakan secara berlebihan. Sedangkan menurut istilah, pengertian tabzir adalah membelanjakan harta tidak dengan hak peruntukan harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Dengan demikian, semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan tabzir. Orang yang melakukannya disebut mubazir. Dalam bahasa Indonesia, tabzir biasanya diartikan boros, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara berlebihan atau menghambur-hamburkan sesuatu karena kesenangan atau kenikmatan sesaat. Perbuatan mubazir termasuk sangat tercela, sehingga digambarkan oleh Al-Quran sebagai saudaranya setan, karena ada kesamaan sifat dengan sifat setan yang selalu melakukan bertentangan dengan aturan syariat. Adapun dalil yang menjelaskan tentang pengertian tabzir ini yaitu dijelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang bunyinya wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa minas sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura, yang artinya dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan bentuk-bentuk dan contoh perbuatan tabzir yaitu menghambur-hamburkan harta kekayaan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudaranya setan. Di dunia mereka tergoda dengan setan, sedangkan di akhirat yaitu mereka akan memasukkan ke dalam neraka. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.